aliran Asy'ari. Akidah. Akidah kan. Jadi ramai yang beranggapan bahawa ia sama dengan Salafi. Adakah sama dengan Salafi ataupun adakah perbezaan antara Asy'ari ini dengan Salafi dengan Asy'ari? Apakah perbezaan antara tiga ni? Boleh Kiai tolong terangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran yang diiktiraf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang yang populer ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena memang dua aliran ini aliran yang besar. Majority ulama adalah kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Menghantam mereka itu sama dengan menghantam pembawa agama Islam. Oke, yang sebenarnya masih ada satu, yakni Athariyah. Athariyah ini adalah pengikut akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka sedikit, kelompok ini sedikit tak ramai ya, tak ramai pengikut ini. Lagi ramai yang mengikuti Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Sehingga ulama kita baik daripada Asy'ariyah maupun Maturidiyah, Athariyah mengatakan Ahlus Sunnah ada tiga golongan. Yakni Asy'ariyah, imamnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, Maturidiyah, imamnya Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang ketiga adalah Athariyah, imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, tiga aliran yang diiktiraf sebagai aliran sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, apakah Wahabi ini bagian dari Athariyah? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Kalau saya jawab begini, pertama, ulama Athariyah, Hanabilah, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau semasa dengan munculnya kelompok Wahabi, mereka tidak memasukkan Wahabi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menyampaikan saja, sila nanti dinilai sendiri. Oke, pertama, dari mereka hanya mengiktiraf tiga saja, Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah. Mereka tidak memasukkan Wahabiyah ke dalamnya. Oke, misalkan mereka, kami ini bukan Wahabi, kami ini Athari misalkan, bukan Wahabi. Walaupun ada yang mengatakan Athari Ahlus Sunnah, Wahabi Ahlus Sunnah, tak tahulah ini yang mana ya. Jadi mereka kami ini Athari, oke. Terbukti ulama-ulama Athariyah, Hanabilah pun menolak Wahabi. Ada ramai ulama yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau selepasnya yang menolak Wahabiyah, mentohmah akidah Wahabi, mentohmah fikrahnya Wahabi. Jadi macam mana kemudian ada yang mengatakan bahwa Wahabi bagian daripada Athariyah. Nah, silakan dinilai sendiri. Saya tidak mau menjustis, tapi sila dinilai sendiri. Kalau mau lebih lagi detail tentang ini, silakan buka, dan ini sudah ada terjemahnya. Kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa Ikhtilafuhum Ma'as Salafiyah Al-Mu'asirah. Satu kitab besar ditulis oleh ulama madzhab, oleh ulama Hambali, Mustafa Hamdu Ulayyan Al-Hambali Al-Athari. Beliau menulis kitab untuk menjelaskan akidah Hambali atau Athari, fikih Athari, tasawuf Athari. Dan dari tiga ini, akidah, fikih, tasawuf, disenaraikan, dijelaskan bahwa akidah, tasawuf, dan fikih Hanabilah berbeza dengan akidahnya, fikihnya, tasawufnya, Wahabi. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau saudara-saudara kita dari Wahabi ini nak masuk Athari, silakan. Tapi baca kitab Athari sama atau tak. Atau kalau mau masuk silakan, tapi samakan akidahmu dengan akidahnya Athari. Kalau nanti sama dengan akidahnya Athari, karena gini, Athari itu juga tafwid. Athari tafwid dalam masalah sifat Allah. Ada juga sebagian mereka yang mentakwil. Ada sebagian dari mereka yang mentakwil. Tapi memang ada perbedaan antara Athariyah dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ini mutakhirin daripada mereka ini banyak yang mentakwil. Tapi kalau Hanabilah lagi ketat. Karena Hanabilah ini takwilnya agak sedikit. Walaupun mereka takwil tapi sedikit. Mereka lagi banyak tafwid daripada takwil. Ini yang perlu dibedakan. Tapi Asy'ariyah yang mutakhirin memang ramai yang takwil. Tapi ini juga ada fitnah kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ini yang perlu kita ketahui. Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidak pernah jadi salafi. Tidak pernah. Beliau jadi Ahlus Sunnah memiliki dua metode. Pertama memang takwil, tapi akhir hayat beliau takwil. Siapakah yang mengatakan Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam Al-Ibanah ini tafwid? Oke, pertanyaan menarik. Siapa ulama yang mengatakan bahwa Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah pengikut mazhab tafwid dalam sifat? Satu Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dengan sorry jelas beliau mengatakan Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah pengikut mazhab tafwid. Tadi sambung tadi itu cuma nak tanya sekarang pada zaman sekarang ada lagi ke
yang berpegang dengan aliran Asy'ari ini ataupun Salafi pada zaman sekarang? Jadi begini, tadi saya sampaikan, ya, saya katakan bahwa aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ada 3, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah. Asy'ariyah adalah pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Maturidiyah adalah pengikut Abu Mansur al-Maturidi, Athariyah adalah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Kalau kita tengok Athari yang murni itu sedikit sangat. Sekarang ini sedikit sangat. Yang saya tengok ulama Athari yang betul-betul Athari itu daripada ulama Azhar. Itu yang secara fikah Athari atau Hambali, secara akidah pun Athari atau Hambali. Tapi kalau ulama-ulama yang di luar Azhar, itu saya tengok mereka sudah tercampur dengan akidahnya Ibnu Taimiyah. Bahkan tercampur dengan ulama-ulama mereka. Karena ulama-ulama mereka pun mengatakan sifat-sifat Allah yang tidak dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Tidak dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi sebagian Wahabi ini mengaku sebagai Athari. Mengaku sebagai Athari. Mengaku saja. Mengaku. Tetapi mereka bercanggah dengan akidah dan fikah Athari. Jadi kalau mau tahu Athari yang murni, tengok ulama-ulama Azhar. Tapi mereka jumlahnya sedikit sangat. Mereka jumlahnya sedikit sangat. Boleh katakan sedikit. Sekarang ini sedikit lah, begitu. Kalau Wahabi banyak, Tapi kalau Athari ini sedikit. Jadi, misalkan ada pertanyaan, kenapa Ahlussunnah kok ada 3? Kan gitu kan? Ada pertanyaan. Gini yang perlu diketahui bahwa dalam akidah ini ada 2. Ada usul, ada furu. Usulul akidah, ada furu'ul akidah. Usul dibagi jadi 2. Ada usuluddin, ada usul Ahlussunnah wal Jamaah. Usuluddin adalah akidah yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Sama ada Ahlussunnah atau bukan Ahlussunnah. Itu usuluddin. Silap dalam usuluddin, dia kafir. Dia kafir, jatuh dalam kafir. Yang kedua adalah usul Ahlussunnah wal Jamaah, yakni prinsip-prinsip akidah yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah saja. Itu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah. Silap dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah, dia masih Islam tapi terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, mereka bersepakat di dalam usuluddin dan bersepakat di dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perbezaan antara mereka? Ada. Perbezaan mereka dalam furu'ul akidah, cawangan-cawangan akidah, bukan prinsip-prinsip akidah. Walaupun kadang-kadang orang berbeza, kadang panas. Kadang tomah-tomahan, kadang begitu, wajar manusia. Tapi perbezaan mereka itu tidak prinsip, tidak usul. Bukan masalah usul, tapi masalah furu'ul akidah. Itu saja. Contoh misalkan kalam nafsi atau itu yang sebenar itu furu'ul akidah itu. Khilaf tapi furu. Khilaf dalam furu ini tidak boleh kita mengeluarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh dipaham ya ini ya? Ini yang boleh saya sampaikan. Saya fahamlah, ingat setakat itulah. Terima kasih Encik. Dalam saya punya soalan saya dah jawab semualah. Yang bahagian ni nanti kita kongsi dalam video yang lain. Okey, terima kasih Encik. Alhamdulillah. Semoga ada manfaat. Ada manfaat. Satu jam.